sekte nggak ada di Kristen sekte Pak. Nah, apa itu yang ada? Ya Kristen ya Kristen. Oh, itu Kristen ya. pengikut Yesus sudah. Jadi Denon. udah, Denon itu aja. Hah? Denom ya nak. Denom mana? Denom kan bahasa mereka, kita kan sekte gitu kan. Tahu Iya. Iya. Pengikut denomnya apa? Penyembah Yesus. Denom apa denom? Denomnya apa? Pak Victor. Ya denominasinya ya kita. Kalau ini Pak Yusuf, kalau si Pak Victor ini ditanyain denom nggak jawab, nggak mau. Tapi kalau misalkan ditanyain denok nama baru jawab. Ya Pak Victor, jangan terlalu serius lah. Gitu. Iya makanya Pak Yusuf dari mana Pak Yusuf? Posisi di mana Pak Yusuf? Alhamdulillah dari Kudus. Oh Kudus, wah rokok terus itu berarti ya. Rokok jarum. Oh ya bukan hanya rokok ya, banyak. Industrinya banyak. Kemarin saya mau kerja di Kudus tuh Pak. Di mana? Tapi bukan di Kudus, di Kediri ya Pak. Hah? Oh, Di Kediri kota lain. Kediri lain. Jawa Timur Kediri Kudus Pak. iya. Kemarin saya mau dapat borongan di sana ngerjakan pelabuhan udaranya di Kediri. Mereka apa Pak Victor? Kediri, cut and fill. Kediri Jawa Timur. Ya, di Kediri Kediri. berapa kilo Bang? Enggak, itu jadi kerjasama dengan Jarum, tapi pembayarannya. Tapi Pak Sana, Victor itu Kudus itu nama tempat, bukan Roh Kudus ya. Awas. Iya betul. Itu bukan juga kota Kudus. Soalnya banyak kemarin itu yang kena itunya Pak, kena COVID-nya banyak di situ kemarin, sampai lockdown dia sendiri. Itu kan desa saya itu. Oh gitu Pak ya, yang sampai satu kampung itu kena semuanya Pak ya? Oh iya, kayak Wuhan. Iya, parah benar tuh. Gitu ya, tahu Pak Kudus. Ya itu alhamdulillah disuruh takarub sama Allah SWT itu. Ya, saya pernah ke Rembang dulu Pak. Jadi Rembang itu Pemdanya itu dulu kantor konsultan, kantor akuntan saya dulu tuh di situ yang ngerjain program Pemdanya Rembang. Oh, Pemdanya Rembang. Itu iya. Suharjo Suwondo dulu, Suharjo Suwondo. Kantor akuntan Suharjo Suwondo mengerjakan itu. Sempat dulu ke Rembang, Semarang. Dari itu semuanya lah dulu kan namanya saya juga konsultan pajak jadi mutar. Gitu, Pak Victor sebentar dulu nih, ada Pak Renata. Nah, Renata siapa nih Pak Renata? Pak Yusuf, coba ditanyain tuh Pak. Halo, selamat datang. Ini Renata ini kayak perempuan atau cowok nih? Perempuan tuh biasanya. Kalau Renata. Kesenangan Pak Victor atau itu mah. Halo Renata. Ayo Renata. Open mic di sini. Open mic. Renata tegur sapa di sini Renata. Ini tempat-tempat orangnya ketawa. Oh malah ikut nyimak ya, isen malu saya. Ya udah kalau nggak mau malah nggak apa-apa lah. Pak Yusuf dari apa Pak Yusuf? Ulama, Ustadz atau Kiai? Saya itu engineer. Oh, engineering. Engineering. Oh, makanya tadi saya bilang cut and fill langsung tahu ya. Ya, saya pakai usaha di manufaktur. Oh, manufaktur apa Pak lu? Pabrik apa Pak? Pakai spare part gitu. Oh, spare part. Oh. Ya, kemarin ngerjain punyanya Wika kemarin, tapi sedikit sih. Wika ya Pak ya. Wika kan susah pembayaran ya Pak. Masih mau kerja dengan Wika Pak? Oh enggak, memang susah. Intinya itu kan gini. WK itu kan karena BUMN ya. Iya. Jadi terlalu banyak anunya dan itunya kan. Birokrasinya gitu. Banyak ya. Iya, gitu. Kita nggak mau kerja sama dengan dia Pak. Jawabannya kan biasanya gini kalau kita invoice gitu kan, retensi Pak. Retensi ya. Kapan itu? Oh karyawan butuh bayaran ya, gitu. Udah retensi wae. Biasanya kan ditermin Pak. Itu retensi itu artinya kan jaminan aja Pak. Jaminan kalau memang sudah bertahan 3 bulan ya dikembalikan harusnya.
Ya, kalau memang tidak ada apa-apa kan untungnya kita. Iya. Kalau Iya. apa-apa kan ya tidak masalah, udah diselaraskan kan gitu. Iya betul. Udah Paling 2% diukur. kan nggak banyak itu 2% palingnya retensi. Iya, retensi 2 sampai 2,5 lah. Iya, iya antar segitu. Bagian pajak Pak, udah lama tuh konsultan pajak. Udah Pak, udah jadi muter-muter aja kita Pak. Jadi untuk kalau ada yang butuh jasa kita seluruh Indonesia. Oh gitu. Ya. Tapi kita link Pak. Kayak saya kan ada Oh. saya sendiri sama grup kita teman-teman kita. Oh. Nah, jadi kalau yang mau murah ya saya sendiri yang turun langsung, tapi tanpa kop surat. Ini badan usahanya apa ini yang Pak Victor nih lagi urus ini untuk pajaknya? Iya, Pak sekarang nanti tahun depan banyak Pak, karena ada tuh tahun depan kan perubahan PPN naik jadi 10 jadi 11. Ya, ada teks amnesti lagi tahun depan. Udah. Teks amnesti untuk hal-hal tertentu Pak, untuk tertentu teks amnesti itu. Iya, Misal untuk kita- badan, untuk barang, badan sama pribadi, ya tetap kayak sama aja dulu, mau masih bisa dibetulin Pak. Kalau ada yang belum dilaporin masih bisa dibetulin tapi dikenakin pajak, tapi kita melapor aja. Itu. Jadi kita bayarnya jadi murah aja, mungkin lebih murah daripada lain. Dulu harus saya bayar 10% kena bunga plus bunga, sekarang nggak usah, mungkin bayarnya pokoknya tok gitu. Oh iya. Terus apa? Mama undang-undangnya ini ngikut yang tahun 2000 ini ya, 2018 ya? Baru Pak, Baru. nanti baru kemarin diresmikan di DPR, nanti mulai berlaku. PPN-nya 11% itu bulan April, teks amnesti mulai Januari. Oh 2022 berarti? Ya 2022 ini nanti. Ya. Namanya harmonisasi perpajakan Indonesia. Gitu. Undang-undang HP lah. Harmonisasi perpajakan. Gitu. Jadi ya untuk meninggikan pajak lah. Itu berarti untuk persyaratan yang untuk PKP berarti naik dong? PKP ya mungkin naik, tapi itu di situ belum keluar undang-undangnya kan, nanti mungkin keluar mungkin dalam bulan depan kali, bukunya udah keluar. Oh gitu. Iya. Baru hari kemarin disahkan oleh DPR. Kalau disahkan tuh tinggal jalan kan nanti Januari. Iya, kita ditekan juga tuh sama pemerintah itu untuk mengeluarkan terbitin BPJS kesehatan juga, dicabut BPJS tenaga kerja. Iya. Kenapa nggak satu kartu sih? Saya bingung nih, ini gimana sih? Nggak satu kartu aja BPJS gitu ya, kesehatan ya, tenaga kerja, ini kan bingung malah ini. Nggak, BPJS itu maksudnya Pak, itu yang bayar sama yang nggak bayar boleh di bekas karyawan atau bagaimana. Kalau yang dikasih pemerintah itu pasti gratis. Itu untuk membedakan itu aja. Jadi ada pemerintah yang kasih untuk masyarakat kita nggak mampu, itu kartu kesehatan namanya KIS kalau nggak salah tuh, kartu Indonesia Sehat itu. Nah itu kan berlaku juga seluruh Indonesia. Tapi kalau BPJS kita bayar. Itu bayar. Jadi kita ada penumpang untuk mereka-mereka yang nggak mampu ini. Jadi kalau dilihat nanti dia pakai KIS, dia pakai mobil. Nah itu perlu ditanyakan. Yo, nggak apa-apa tuh pakai mobil orang kan dipakai nggak apa-apa, dipinjem gitu. Iya gitu, ini kan dipertanyakan maksudnya, dan jangan bisa orang dia udah penampilannya bagus kok dia pakai KIS kan gitu. Jangan itu yang merusak negara tuh di situ. Harusnya dia kan mampu berbayar pajak gotong royong. Gitu Pak Yusuf. Ya. Saya baru dapat channel ini channel siapa nih Pak Yusuf? Pak Yusuf punya? Bang Kismet. Oh Kismet, iya baru saya dapat ini nih, baru hari ini. Kemarin kok nggak salah Pak Cecep juga di sini kemarin saya biasanya pakai dia si Andi punya Pak Lopot. Ini Dewan Suranya Pak Lopot, ini ketua Dewan Suranya, Suriahnya ini Pak Lopot ya. Pak Lopot. Iya dia di mana-mana Dewan Suro semua mah. di channel ZCC juga Dewan Suro ya deh. Kalau Pak Cecep bahasa Sumatera tuh Pak, bahasa Padang Suro tuh Pak masjid Pak, jadi wajib lah Pak. Surau itu kan surau. Iya, itu dia. Surau bukan suro. Surau itu kan bahasa sana Melayu tuh Padang sana tuh. Iya.
Bahasa Padang itu. Karena saya orang Padang situ Pak. Karena saya orang Pekanbaru jadi bahasa saya Padang. Padang marganya apa Pak? Orang Pekanbaru. Orang Riau saya Pak. Ya, Oh, Riau. Pulauannya Itu Pak. sama Bang Kismet tuh Riau tuh. Kismetnya di mana di Riau dia? Riau tuh. Coba aja tanyain. Mana nggak ada dia? Oh, lagi tidur kali. Lagi bubuk buat kopi kali. Iya. Pak Lopot. Mana si Lopot nih? Oh, ngilang dia. Pak Cecep masih ada? Halo. Ya. Nyimak dari tadi nyimak. Dengerin aja ya. Saya dengar. Ini enak ya. Pembicaraan bisnis itu tentang apa? BPJS, KIS. Kalau KIS kan biasa dicium gitu kan. Wah, ini lu parah nih dia nih. Gak apa-apa biar apa namanya biar Pak Victor nafsu gitu. Ya, kalau itu pastilah. Kalau gitu jangan kan lihat dikit aja sudah langsung dia. Jos. Gitu. Tuh Pak Yusuf disapa dulu, ada yang datang, Pak Rusdi, Pak Dedi Wijaya. Dedi Wijaya Tadi ya. Dedi kita kenal. Kalau Pak Rusdi siapa nih? Ya Rusdi. Saya muridnya Pak Lopot, Alhamdulillah. Di siapa tuh gurunya? Assalamualaikum ya Habibana Lopot. Lopot lagi ngerokok dia. Oh, Sama Iya, ngopi-ngopi. iya. Saya tidak merokok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus Pak, sama dengan saya Pak. Kita atletik itu nggak boleh merokok Pak, sama. Saya juga nggak perokok. Oh iya, saya tidak rokokan. Saya muridnya Pak Lopot. Assalamualaikum ya Habibana Lopot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehatul afiyah. Insyaallah semua sehatul afiyah ya. Alhamdulillah, amin. Ayo Ini mana? Korba Pak Lopot korba dulu. Pak Victor dong, kira-kira yang diyakini apa sih yang bisa menarik Pak Victor nih di Kristen nih, apa kira-kira? Yang ini saya tertarik lah di Kristen tuh, tertarik lah. Yang lainnya nggak tertarik. Apa itu buat tertarik itu? Apa tuh kira-kira yang buat tertarik? Yang dominannya apakah Ya, nyanyi dominan. cingkrak gitu apa? Itu apa tuh? Apanya sih ya? Iya bertanya lah apanya. Saya nggak ngerti mau dijelaskan apanya. Mau ditanya tuh apanya? Iya maksudnya begini kata Pak Yusuf. Sehingga Pak Tunggu Victor dulu. itu bertahan Pak Yusuf langsung lah bertanya. Pak Yusuf Oke, langsung. silakan Pak Yusuf. Ya, Pak Victor, apa sih dari Pak Victor tuh yang Pak Victor yakini dari Kristen tuh? Apa itu kira-kira? Dari Pak Victor. Yang diyakini ya Tuhan lah, yang Tuhan kita lah. Tuhan yang bernama Yesus itu, yang kami yakini itu Pak, Tuhan yang bernama Yesus. Tuhan bernama Yesus. Iya. Maksudnya gimana tuh? Ya. Itu kan keyakinan kami kalau Bapa kan Allah SWT. Allah SWT kan itu. Oh, enggak. Kita itu kalau kita pakai lam jalalah, Pak, bukan Allah, bukan. Iya. Allah Subhanahu wa taala. Ya itu dia kan beda kan. Jadi kan Tuhan kita berbeda. Oh iya. Kalau menurut Pak Victor gimana tuh kehebatan dari Yesus itu apa tuh? Iya, kalau menurut Alkitab kami yang baca, keyakinan kami dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Pak. Di kitab mana tuh? Dia mengatakan pencipta. Udah pernah baca belum? Iya, itulah keyakinan kami, Pak. Oh, Yesus gitu. Iya, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terus Bapak kenapa tuh? Kalau Bapak gimana? Kalau Bapak? Iya itu Pak. Itu kepercayaannya kita. Pencipta langit dan bumi. Kalau Bapak enggak pencipta ya? Kalau Bapak? Ya, Bapak itu, iya Yesus itu. Berarti, oh gitu. Berarti dipanggil Bapak bisa dong Tuhan Bapak gitu bisa dong? Bisa. Kami bisa memanggil dia Bapak.
bisa memanggil dia Allah, bisa memanggil dia Adonai. Itu kan sebutan-sebutan dia. Jadi nama dia itu kan Yosua, Amasya, Yesus yang penyelamat kalau di perjanjian baru. Perjanjian lama Yosua Amasya namanya Pak. Itu namanya ya Pak ya. Ah gitu Pak. Itu namanya. Oh berarti bisa dipanggil Bapak. Kalau Bapak itu ya sebutan dia Bapak. Bapak itu sebutan. Adonai Tuhan sebutan. Allah sebutan. Bukan nama itu Allah di kami. Jadi Allah Bapak itu kan nama, kalau kami tidak, itu perbedaannya Pak. Oh iya. Berarti kalau ketika pada satu saat Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa itu? Kepada Bapaknya. Oh kepada Bapa. Gitu. Ya. Berarti beda ya Bapak sama Yesus ya? Iya saat di bumi. Saat Tapi di namanya bumi sama. Tapi namanya sama. Bapak itu juga bernama Yesus juga Pak. Tanya dong dalilnya mana? Yohanes 17 ayat 11 12 itu Pak dalilnya. Enggak. Dibuka dalilnya coba. Ya, Yohanes 17 betul, Pak ayat 11. Victor, betul. Kalau bicara harus baik. Ada dalil. Ya. Gitu dia. Gimana tuh bunyinya gimana tuh? Dibacakan aja Pak Victor di dalilnya. Baca lah, saya nggak ada kitab di handphone saya. Iya. Jadi isinya nih kantor pajak kayak semua sini. Ini saya pakai HP ini. Kalau pakai laptop bisa saya screen. Saya saja gitu Pak. Jadi namanya Bapak itu ya sama. Jadi kalau kita orang bertanya pada kita, Yesus yang mana saat dia di bumi? Iya saat di bumi dia kan sebagai utusan. Dia sebagai nabi. Dia sebagai ratu. Dia utusan ya, diutus Bapak gitu ya? Diutus Bapak. Oh, diutus Bapak. Jadi makanya orang kadang-kadang dia nggak ngerti ke Kristen, sangkanya orang Kristen menyembah Tuhan yang anak itu. Ya anak itu namanya manusia, ya matilah dia. Tapi roh yang ada di dalamnya itu tidak, karena dia satu roh dengan Bapa. Itu Yohanes 10 ayat 30. Gitu. Rohnya apa tuh? Roh Kudus gitu atau gimana? Ya roh Tuhan lah ya, roh kudus. Beda dengan roh manusia. Bukan, jangan kayak si Farhan. Katanya roh diciptakan. Ya roh memang diciptakan. Itu roh manusia. Dibuka Zakaria 12 ayat 1. Teriak-teriak lagi dia. Waduh si Farhan benar-benar lewat pula. Iya betul, roh manusia diciptakan. Beda dengan roh Tuhan, roh kudus. Saya kemarin berdebat sama si Farhan. Enggak, maksud saya menginginkan dia buka di Zakaria. Ya saya tahu di Zakaria. Saya bilang, itu roh manusia bro. Ya, beda. Jadi begini Pak Victor, saya agak maaf di sini saya menengahi. Soalnya beda antara ketuhanan Islam dengan ketuhanan Kristen. Beda. Betul. Itu beda. Jangan jangan dibentur-benturkan karena orang Kristen itu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh, gitu kan? Iya. Ya, sementara di Islam itu zat, gitu kan. Salam Pak Abdullah. Gitu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Betul Pak Cecep. Tuhannya orang Kristen berbeda dengan Tuhannya orang Islam. Namanya aja sudah berbeda kok, Allah SWT dengan Tuhan Yesus. Jadi itu nggak perlu disama-samakan, memang berbeda kita. Oh iya. Memang berbeda. Karena kalau kita melihat latar belakangnya aja, kita antara Ibrahim dengan Abraham aja sudah berbeda kok. Ibrahim itu bapaknya itu Anhar, Abraham itu bapaknya itu Tera. Itu sudah berbeda. Ya, Yesusnya, Isanya juga udah berbeda. Jadi Tuhan kita memang berbeda. Gitu. Jadi persis kayak Trimurti ya berarti ya? Kemana Pak? Trimurti. Trimurti apa tuh? Kayak mana tuh Pak? Nah, jadi gini, yang nanti kalau bagian aliran Siwa nanti bilang yang Wisnu sama yang Brahma itu satu identitas, jadi semuanya dari Siwa. Yang Wisnu bilang itu semua lahir dari ada karena kehendak esensi dari Wisnu, jadilah terbentuk Brahma, terbentuklah
Siwa. Tinggal mana itu? Tinggal denomnya yang mana itu? Denom Siwa apa denom Wisnu kan begitu. Nah sekarang gini, Pak Victor. Nah, pernah baca Lukas 23:19 nggak? Apa itu Pak isinya Pak? Ya, jadi personal dari seorang Yesus udah tahu, sudah pernah baca. Personalitinya apa sih gitu? Personalitinya gitu. Selama dari lahir cocok sampai usia 20 atau 30 itu ngapain aja tuh Yesus itu menurut Pak Victor tuh, yang Pak Victor tahu? Dia manusia, dia belajar Ya. Ya belajar dia semua. Oh, belajar ke sekolah ya berarti ya? Iya ke sekolah, belajar dia, makanya dia bisa menjadi salah satu rabi di situ. Dia karena belajar, karena setelah tamat di umur 30 itu jenjang rabi itu paling tinggi di Yahudi itu harus belajar. Tidak ada yang belajar bisa menjadi rabi. Oh, berarti Tuhan belajar itu ada sejarahnya nggak Pak? Tunggu dulu Pak Yusuf. Ya, Tuhan itu nanti setelah dia kembali ke asalnya dia baru Tuhan Pak. Oh, jadi ketika belajar bukan Tuhan? Bukan. Jadi jangan disalahkan. Jadi dia sebagai manusia memakai ketuhanannya itu di Filipi 2 ayat berapa tuh ya? Dia kemanusiaannya itu yang ada di bumi ini Pak. Jadi memang itulah kekristenan itu, karena dari lahir dia datang itu dari Allah. Ya, menjadi daging Yohanes 1 ayat 14 kalau nggak salah tuh. Jadi firman itu menjadi daging. Firman itu artinya menjadi manusia. Manusia itu apa? Ya secara lahir dari secara manusia, tetapi dia lahir bukan karena suatu perkawinan antara suami istri, tetapi dari Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu yang bernama Tuhan. Ya Pak ya. Jadi supaya jangan kayak polopot. Gimana tuh? Kan beda. Tapi di dalam Lukas pasal 1 sampai ke berapa itu ada itu silsilahnya Yesus tuh? Ya, dia kan manusia. Kan saya bilang dari tadi manusia. Dia kan manusia. Nah, manusia. Berarti jadi manusia umur berapa sampai berapa tahun, Pak? Menurut Pak Victor tuh. Jadi manusia selama dia di bumi manusia dan memakai roh Tuhan. Memakai roh Tuhan mana itu? Roh Allah, roh Bapa. Oh, roh Bapa. Oh, umur berapa tuh? Umur berapa? Ya dari 0 sampai 30 umur sampai dia meninggal dia pakai roh Bapa aja. Oh, berarti yang disalib itu roh Bapa juga disalib? Nggak ada roh Bapa, ya roh manusianya disalib, kan dia manusia yang bernapaskan roh Allah. Kayak kami sekarang ini roh manusia kami ada, tapi dikirim oleh Roh Kudus. Itu berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Abdullah. Ya, gimana Pak? Enggak kita lanjut yang semalam Pak, makrifat itu Pak. Yang sebelumnya. Nyantai dulu, Pak Abdullah. Iya, santai. dulu. Ini lagi ini malam minggu kan hiburan sedikit lah. Bisa begadang ya. Gitu. Nanti sambil saya makan atau apa, ini laptop saya belum saya buka ini sebetulnya. Jadi modelnya gini Pak ya, on off ya Pak ya. Berarti on jadi Tuhan, off jadi manusia, on off gitu ya berarti ya? Enggak lah Pak. Nah itu kita itu selagi dia di bumi itu dia manusia, tapi yang kalau bahasanya itu rohnya roh Tuhan yang dikendalikan oleh Bapa itu sendiri. Itu begitu bahasanya, bukan on off. Dia setiap saat pakai roh Bapa itu ada. Setiap kan tadi kata Bapak dari pocot sampai 30 ya. Dia manusia. Sampai dia meninggal manusia. Sampai dia mati, roh manusianya yang mati. Iya. Berarti bukan Tuhan. Kan roh yang ada di dalamnya itu Tuhan. Bapak jangan membeda-bedakan antara roh itu. Bapak mau mencoba mengkaji Tuhan itu ada dua. Tidak Pak, Tuhan itu tetap satu. Bapa, kalau karena kami tertunggal itu Bapa itu tetap. Gitu. Jangan dibilang dua atau tiga, dia tetap satu. Jadi Bapa di surga tetap bersatu dengan Bapa yang ada di bumi. Contoh dia dulu Pak. Contohnya ketika kita berdoa, satu di Jepang, satu di Amerika, satu di Arab, satu di istana atau di Israel, 4 orang berdoa, tetap itu Tuhan itu satu. Paham ya Pak ya? Enggak, itu
Itu artinya Bapa di bumi sama dengan Bapa di surga, tetap dia Tuhan itu satu. Yang kami sembah itu adalah Roh. Roh. Berarti disembah itu Roh. Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu yang Oh, ada bukan dalam Yesus. tubuh itu. Roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu. Karena Bapa itu kan Roh. Kan udah saya bilang tadi, nama Bapa kami itu Yesus juga. Bapak ngerti gak? Tadi kan saya kasih Yohanes 17 ayat 11-12. Bapa kami bernama Yesus, anak Allah yang ada di bumi ini juga bernama Yesus. Gitu Pak, kalau belajar Alkitab. Jadi jangan Bapak kacaukan, seolah-olah 1, 2, 3, 4 Bapak hitung. Enggak. Bilang, Enggak. Kan diurutkan sederhana. Kita kan ini engineering nih kan. ya betul. Sekarang Oh, ini, jadi- saya mau Bapak bilang ini, udah, sekarang saya satu pikiran, Bapa kami yang ada di surga itu namanya Yesus. Udah, sekarang ada lagi di bumi namanya Yesus juga, anak Allah itu. Apakah Bapak itu satu atau dua? Menurut Bapak gimana? Jawab pertanyaan saya ini. Ya personalnya banyak jadinya. Jadi gini. Nah, udah Pada jawab saat- pertanyaan saya. Jawab dulu Pak, supaya biar enak. Jadi Bapak dua itu kami, dua. dengar dulu. Bapak kami yang di surga namanya Yesus. Anak Allah yang di bumi ini namanya Yesus. Mereka itu satu roh. Apakah Bapak itu ada dua atau satu? Personalnya dua itu. Bapak kami satu. Karena dia satu roh dengan Bapak ada yang di atas itu. Nah itu, Nah, itu perbedaan. Daya pikir kita berbeda di situ ya. Nah, Ini karena- jangan paksakan Gini, Pak, pikiran Bapak. Enggak, bukan buat Saya ulang. Nah, gini. Pada saat itu Yesus kan mati 3 hari terus Bukan, makanya berangkat ke surga. Terus Tetap. duduk di sebelah kanan Bapak. Lah itu enggak. itu gimana tuh? Berarti kan ada dua personal tuh. Gak usah meloncat-loncat dulu Pak. Satu-satu kita selesaikan. Maaf kan kalau Bapak meloncat-loncat, Bapak nggak mengerti tentang kekristenan. Nah, itu Saya dua jelaskan itu. sama Bapak ya. Oh. Bapak di surga itu bernama Yesus. Kan udah saya kasih dalilnya. Ya kan? Anak Allah yang di bumi ini, utusan ini, namanya Yesus juga. Berarti Yesus ngutus Yesus gitu. Rohnya yang diutus. Loh. Firman itu yang diutus. Itu menurut Alkitab kami. Ya, namanya. Makanya Bapak itu kekristenan Enggak. Pak. Supaya Bapak Enggak kan? dengar dulu. Nah, gimana? Gini Pak. Bapak kami yang di surga itu bernama Yesus. Nah, terus. Anak Allah yang di bumi ini juga bernama Yesus. Mereka itu satu nama. Kenapa mereka satu nama? Karena mereka satu roh. Artinya, roh itu yang kami sembah. Artinya Bapak yang di surga itu dengan rohnya ini satu atau dua yang ada di bumi. Ya dua lah, satu yang jadi Satu lah, itulah. Makanya saya bilang menurut Bapak satu kan. Menurut kami karena dia satu roh, menurut Yohanes 17, menurut Yohanes 10 ayat 30, roh Allah itu sama roh Yesus itu satu. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu perkataan Yesus loh. Sendiri ya. Nah itu Pak, jadi kekristenannya itu. Jadi jangan, kalau kan orang Bapak kan berusaha untuk menghitung keberadaan Allah itu. Jangan hitung-hitungnya. Enggak itu. Nah, jadi ini kan pakai logika nih, logika linear. Ini sampai selesai dulu ya. Ini kita bicara antara Bapak dengan anak. Gimana? Oke. Ya itu, coba Bapak loh yang menjelaskan. Bapak kami bernama Yesus, anak Bapaknya Allah Yesus. bernama Yesus, Anaknya Yesus. Nah, roh mereka itu satu, bukan dua loh, satu roh mereka. Rohnya satu. Jadi ibaratnya napas saya di sini, saya kasih napas orang di sana, satu di sana lagi di bumi satu tuh. Kan mereka satu. Artinya utusan itu dikendalikan oleh Bapak ini. Mereka satu roh. Enggak gitu, maksudnya gini loh. Berarti Yesus diutus Yesus gitu kan? Aku diutus Bapak karena Bapak itu Iya, juga Bapak yang Yesus. ngutus. Iya, Bapak yang Berarti ngutus. karena Bapak juga Yesus, berarti Yesus ngutus Yesus kan gitu. Iya, betul. Linearnya kan gitu. Iya, betul. Oh iya, Yesus ngutus Yesus. Iya. Gitu. Oke, jadi Yesus ngutus Yesus. Makanya ada Trinitas itu berbedanya, ada Bapa, ada Anak Allah. Jadi tetap dia itu satu. Jadi untuk supaya membedakan mereka antara berdua, makanya waktu Anak Allah itu berdoa kepada Bapaknya, itu linearnya itu tuh Pak. Jadi tetap mereka berdoa, dia tetap berdoa kepada Bapaknya. Enggak, berarti dilinearkan aja rumusnya linear. Tadi udah sepakat, berarti Yesus ngutus Yesus berdoa pada Yesus, kan gitu aja, gitu. Jadi Iya, enak, betul. enteng gitu. Iya, Gitu iya. ya.
Oh gitu ya, oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya, silakan. Kalau tanya banyak Pak, tapi kan karena kan masing-masing kita kan beda loh Pak Yusuf. Dan gimana? Nggak bisa kita samakan loh Pak. Sedangkan ruh aja kan beda kita dengan mereka gitu. Kalau ruh kita kan ciptaan Allah ya kan. Mereka ruh itu Allah, ya udah nggak nyambung, nggak bisa lagi tuh Pak. Betul Udah finish, Pak, betul sekali Pak. Itulah kita keperbedaan Udah kita bisa, Pak. itu nggak bisa dipaksakan, itu di situ. Iya Pak, itu Jadi cuma saya bilang Pak Victor. Jadi nggak nyambung, kita nggak bakal nyambung. Ya, Bapak silakan Bapak, kami gitu, udah gitu aja. itu makanya saya hanya mengajarkan itu kekristenan. Jadi Iya, Nah, ini kadang-kadang saya ada dapat- yang memaksakan. Ada Ada yang saya nggak paksakan. Ini kan saya sudah dapat Samakan. kesimpulan. Tadi itu dapat kesimpulan ya sudah. Tadi kan sudah dapat kesimpulan ya sudah tuh. Iya. Yang namanya udah dijawab kesimpulannya. Iya. Yesus berdoa sama Yesus kepada Yesus. Yesus Kristus Yesus. Sudah selesai kan gitu. Iya. Nah kan gitu. Kesimpulan dari Pak Victor kan gitu. Kan ayatnya saya Ya kasih sudah. kan. Iya, Ya. nggak Kalau nggak kita mungkin bisa nyambung gitu Pak antara kita dengan Bapak Pak Victor itu. Ya sudah Betul. lah ke masing-masing kan ya sudah. Ya nggak apa-apa masing-masing lah Pak, sudah gitu. Iya betul. Ini kita memang nggak nyambung Pak dari awal kita Pak. Kita Iya, nggak iya, apa iya. karena Pak Yusuf tuh kan Pak Yusuf nanya tadi Pak. Jelaskan Pak. Itu kita nggak nyama-nyama dari awal kita bilang kita berbeda kok. Tuannya juga berbeda kan saya bilang dari awal. Gitu. Roh Kalau kayak gini kan nggak perlu dalil-dalilan yang pakainya nalar aja. Iya. Jadi kan pakai nalar semua. Kalau Iya. Tuhan itu Pak secara akal nggak mungkin dua, tetap satu. Tuhan yang zaman atau Adam sampai sekarang sama. Karena kalau Tuhannya dua itu pasti bangku hantam nanti Pak. Iya memang Tapi iya. itu Menurut kami pakai akal tuh. Pakai Gini, akal Pak. lah, pakai akal aja nggak usah pakai kitabiah kita gitu, pakai akal betul. aja. Betul. Nah, Menurut Bapak jadi kan udah satu. gitu aja. Iya, Pak, menurut Bapak kan satu Allah SWT Iya. kan. Menurut kami Tuhan Kan. kami Yesus Pak satu-satunya di dunia Pak. Nah kan Ya kita udah. sama-sama satu. Ya. Iya lah sama-sama satu ya udah. Gitu. Tadi udah dijawab Pak Abdullah tadi itu Yesus ngutus Yesus, Yesus berdoa pada Yesus. Udah itu udah. Ya udah, Ini atas selesai tadi itu udah. udah selesai. Oke. Mungkin yang lain ya, silakan. Pak, buka kaji kita lagi Pak, itu yang part 2-nya lah bagus Pak itu Pak. Bagus itu dulu, itu aja Pak. Sebentar. Kalau ini nggak selesai nih Pak, kok ini. Nggak Mau selesai. cari hiburan kok nggak boleh. Betul Iya, Pak, jadi betul ini nggak kita tapi selesai nggak apa-apa gitu. untuk belajar nggak apa-apa. Iya. Memang kita bukan mengambil suatu kesimpulan Pak harus sama. Perbedaan itu adalah suatu yang harus kita pelajarin juga supaya kita mengerti agama orang selain, supaya kita nggak bisa menghujat agama orang. Iya. Itu Kami paling kalau, penting kita belajar. Gitu. Kalau Kita kami belajar. Pak Islam itu nggak boleh menghujat dosa loh. Ya Pak. betul. Dosa, Tapi dosa besar. Gitu. kita lihat memang betul Pak. Di Kristen pun dosa Pak. Tapi kadang-kadang orang Kristen juga sering menghujat, kadang orang ini juga sama juga. Jadi kadang-kadang sudah ada dilarang, ditabrak gitu kan. Nah itu kebanyakan orang gitu. Memang dilarang Pak semuanya. Tapi itulah. Masih ada dosa kah? Masih Iya. ada dosa kah di Kristen itu? Bukannya sudah ditanggung oleh Yesus dosanya? Udah Nah, Pak, itu nggak usah beda, lebar Pak. kemana-mana. Udah finish Pak. Udah finish Pak. Kalau saya jelaskan pun nggak yakin juga Bapak kan percuma juga. Udah finish itu. Nanti sampai subuh nanti kita. Berdebat tapi nggak apa-apa Pak. Kan namanya juga orang belajar, orang pengen tahu tuh nggak. Kalau saya sih nggak apa-apa. Kalau orang mau pengen tanya supaya juga bertahu kayak tadi kan Pak Yusuf, oh ya ternyata kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Oh karena bapaknya juga bernama Yesus, kan gitu. Oh anak Allah yang di bumi itu juga bernama Yesus. Oh iya orang Kristen mengakuin kok bahwa anak Allah itu gelar, nabi itu gelar, guru itu gelarnya semua. Banyak kan, rabi juga gelar juga Yesus selama di bumi. Utusan juga itu gelarnya selama di bumi gitu. Iya, Itu Pak, gelar-gelar betul. Yesus. selama Betul di Pak. bumi. Ya, jadi kalau kita lanjut panjang nanti itu Pak. Nanti kalau ada pertanyaan misalnya saya bertanya gini Pak. Apakah Biarin Tuhan absolut Pak gitu, kan? Abdullah biarin biar muter sampai nyusem sekalipun nggak apa-apa biarin aja. Enggak juga Pak Joseph, orang Kristen itu pasti bisa menjawab supaya karena mereka yakin Tuhannya. Ya, Buktinya karena punya Roh apa? Kudus pasti bisa menjawab karena punya Roh Kudus gitu pasti gitu. Cuman jawabnya Pak Putar gimana Pak Putar? Hah? Maknya Yesus sekarang di mana tuh? Di surga atau gimana tuh? Maknya. Mamahnya. Mamanya di Alkitab nggak diceritakan Pak. Oh, Berarti nggak diceritakan. masih di
satu tempat menurut kepercayaan Kristen nanti dibangkitkan. Enggak Yang ada kumpul-kumpul di- gitu. Enggak Nanti. gini. Yesus enggak datengin emaknya gitu salam-salaman, kangen-kangenan gitu gimana? Enggak lah, Pak. Oh enggak ya? Oh, iya iya. Enggak lah. Hmm. Enggak begitu. Karena memang enggak ada diceritakan di Alkitab, Pak. Jadi kita kalau di luar Alkitab kita nggak usah menghayal gitu, Pak. Jangan bilang emak, kalau emak itu orang kampung, kita bilang mamah aja, mamah. Oh, mama ya, mama. Kalau emak orang kampung terlalu primitif lah gitu. Memang orang Keren kampung, dikit lah. Pak. Di sini banyak orang kampung, saya orang kampung juga. Kalau gitu, ini Yesus di surga sama Bapak gitu ya, Pak Puter ya? Hah? Ya selama di surga ya Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Kan udah Oh. jadi satu dia, udah jadi satu. Ayatnya Kembali ke duduk, Bapaknya. duduk di sebelah kanan tuh gimana tuh? Itu kembali kepada kemuliaannya, Pak, artinya, Pak. Yang ada di surga itu kalau Bapak udah baca Pak, kitab Wahyu itu tidak ada dua, satu aja, Pak. Itu bahasa itu kembali ke dalam kemuliaan. Itu Bagus, Pak gimana? Peter, itu tolong dijabarkan ya, dikasih tahu kepada kita. Yohanes 1 ayat 1 coba. Apa itu? Baca lah, siapa yang punya Alkitab di situ? Iya kan itu baca. Pada mulanya. mulanya firman. Nah sekarang Firman bersama-sama pada Allah. mulanya firman itu Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, gitu kan? Nah, Bacanya jangan gitu Pak Cecep. Bukan Allah, bukan pakai lam jalalah, Allah. Iya Allah gitu, Allah ya. Allah. Sangat beda. Kalau saya dipukul bilang sakit Allah gitu kan? Ya. Iya gitu. Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Victor, tolong dikasih tahu sama kita ini umat Muslim, apa pengertiannya itu seperti itu. Satu, kedua, apa yang dinamakan firman gitu. Firman itu kan jelas semuanya perkataan Allah. Itu Nah, oke, Allah. saya di garis bawahi. Ya. Firman itu perkataan Allah. Kenapa nggak Allah dulu baru firman gitu? Karena pertama kali orang melihat itu adalah suaranya. Memang Allah dulu dibaca di Alkitab Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 kan. Emang Allah. suaranya ada suara yang kelihatan. Dengar dulu, Pak. Waktu Kejadian 1 kan pada mulanya Allah. Tuh, kata Kalau Pak Allah Victor, melihat, yang pertama betul, kali firman. orang yang melihat itu adalah perkataan gitu kan. Didengar Nah, sementara perkataan, emang didengar, Pak. perkataan itu berbentuk atau gimana gitu. Yang Waktu- saya biasa dengan logika, perkataan itu bukan kelihatan tapi kedengaran. Iya, Gitu kan? kedengaran. Iya, Oh iya, tadi kedengaran. bilang salah mungkin Pak Victor ya ngomongnya kelihatan kan. Ya, pertama-tama kedengarannya dia suara Allah itu sendiri ya, melalui itulah orang tahu dia Allah. Ketika kalau dia di tempat Bapak kan ketika Musa berbicara kepada Allah melalui sebatang pohon. Enggak, jangan ke Musa dulu saya. Enggak, maksudnya saya ini tanya bisa Yohanes suara. 1 Enggak, ayat ini- 1 Pak Victor. Iya. Ini mengenai suara. Jangan lupa mengenai suara. Apakah suara itu keluar dari batang pohon itu atau suara si Musa itu mendengar? Enggak. Atau mendengar suara, Saya ini dia nanyain ke Pak Victor, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama Allah, ya, dan firman itu adalah Allah gitu kan. Iya. Nah, pada mulanya firman. Sedangkan saya tanya firman itu apa? Jadi perkataan kan kata Pak Victor, kenapa firman dulu enggak yang mengatakan dulu gitu kan. Nah, gitu. Dia kan saya bilang, Seharusnya Allah dulu. Bukan. Gitu kan. Karena Allah itu kan firman orang itu nggak kelihatan, perkataan. Pak. Orang kan nggak kelihatan, maka dicatat itu orang nggak kelihatan. Tetapi setelah dengar suara, baru orang tahu, oh ini Allah, kata gitu, Pak. Jadi kan pertama kali orang mengerti itu karena suara itu. Ini contohnya begini, ya. Pak Victor mau menyuruh ke seseorang. Pada mulanya Udah, bukan. itu menurut Bapak. Oke. Udah. Oke. Udah menurut kami Oke, itu. Lewat aja Suara itu. Lewat aja Pak Victor. Sekarang menurut Bapak firman Allah itu apa? Firman Allah itu apa? Iya, firman itu kan perkataan. Itu sesuai dengan KBBI. Nah, sekarang yang di tempat Bapak itu perkataan Allah atau perkataannya malaikat? Yang di mana, Pak?
Pak Yang Victor, di mana? Al-Quran Bapak itu perkataan Allah atau perkataan malaikat? Kok kenapa ke perkataan yang mana, Pak? Pak Victor, Itu perkataan yang firman mana? Di Al-Quran ayat itu mana kan saya enggak, menunjukin. bukan. Saya Boleh. menanyakan kepada Pak Victor, ya Yohanes 1 ayat 1. Sementara Pak Victor menanyakan balik terhadap saya, Iya. ya di Yang ayat firman itu mana apa? di dalam Al-Quran tentang Saya perkataan mau- Allah gitu kan? Justru itu saya mau nanya, firman Allah menurut Bapak itu apa? Kan perkataan Allah kan? Bapak Iya. bilang. Nah Iya. itu yang isi Bapak itu kan dari malaikat semua perkataan-perkataan itu. Pak, Apakah itu firman Allah? Pak, kalau menurut ke sana, ya itu adalah kaki tangan Allah, malaikat itu, gitu kan. Nah sementara di Seperti Yohanes perasaran 1 ya. ayat 1 pada Jadi- mulanya firman, kan lucu gitu, ada kejanggalan di sana. Kok Tapi janggal? kalau misalkan Pak Victor mau membenarkan itu ya nggak apa-apa, cuma saya tanya gitu kan. Cuman kita yang menilai bukan saya, bukan rekan-rekan, tapi netizen nanti yang menilainya gitu. Justru itu kan. Itu aja Pak Victor. Nggak apa-apa, itu iman Saya Pak nanya- Victor gitu. Nggak, saya nanya Bapak loh. Saya nanya Bapak belum selesai. Hmm? Itu yang isi kitab Bapak itu kan perkataan malaikat atau perkataan Allah langsung, kan enggak? Yang misi mana Pak? Yang misi mana Al-Quran ini? itu semuanya. Itu kan rata-rata berapa persen itu? Nih. Kenapa Pak? Bapak saya nyambut dulu, nyambut Pak Ahmad Wahid. Assalamualaikum Pak Ahmad Wahid. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wa marhaba, hayallakum. Barakallah. Apa arti itu Pak? Barakallahu fikum. Nanti akan dijelaskan nanti Pak Ahmad Wahid nanti. Ya pertama nanti Pak Victor jelasin firman. Pada mulanya firman, gitu kan? Iya. Dan firman bersama, itu terus menjadi, gitu. Silakan nanti dijelaskan yang ditanyakan Pak Abdullah, gitu loh. Monggo, lanjut, Pak Victor. Kalau saya tidak berani nanya, lari Pak Victor nanti. Pak Victor lari sekarang udah lari ke belum? Kok di mute. Buka mic-nya Pak Victor. Ayo Pak Victor. Santai aja ngomong, kita ketawa-ketawa, tapi ketawa-ketawanya berilmiah gitu. Jangan ketawa asumsi gitu Pak Victor ya. Buka Pak Victor. Atau mau ningkem? Nah, udah aja kita ngomong sama Pak Yusuf aja. Pak Yusuf gimana? Punya istri berapa? Alhamdulillah, 1. Pak Victor, mana Pak Victor? Ayo. Kemana Pak Victor? Jaringan nggak bagus tuh Pak, jaringannya. Jaringannya nggak bagus. Udah nggak usah dilanjut lah Pak, nanti putar-putar situ aja gitu. Udah tahu kita kakinya gitu Pak. Kita kan hiburan di sini Pak. Hiburan biarin Ya, aja. nggak baik juga Pak. Aduh, kita udah tua-tua sini loh Pak. Saya belum tua, baru 16 tahun lah. Ini ada Pak apa kan? Pak Ahmad. Pak Ahmad Wahid. Ada Iya. Pak Mbak Lopot, ada Pak Ahmad Wahid Iya. nih. Iya, Pak Yusuf. Gayang. Iya kita kaji yang kemarin lagi Pak. Ini udah lengkap nih Pak. Ada 3 pendekar kan? Kaji Makhlukatullah tuh Pak. Itu kan. Saya Mas Mbak, Makhlukatullah. ini saya harus coba pakai laptop nih, nggak pakai HP. Kesulitan nih. Pak Victor, kenapa Victor? Noise. Nggak bisa. Itu bisa tuh, jelas tuh, udah bisa. jelas. Hah? Ayo silakan dengan Pak Yusuf tuh. Nggak Udah bisa selesai suaranya. saya Pak Yusuf. Suaranya udah jelas. Suaranya Ya nggak udah, bisa. bagus. Tadi kok bisa dimatiin? Kenapa? Tadi nggak bisa ini. Tadi kok nggak bisa ya? Ya, Jaringan sekarang- Bapak tuh, jaringan Bapak nggak bagus. Pak. Jelek itu jaringannya mungkin Pak Victor, sinyalnya jelek. Ya, nggak jelas lagi ya. Ada. Halo Pak Victor.
Pak Victor bicara, Pak Victor. Halo? Halo. Suaranya kok pada ke-mute? Pada nggak ada ya? Suaranya, loh. Halo. Ada kok Pak, ada Victor Pak. nggak bicara. Pak Abdullah, Pak Victor nggak bicara ya? Enggak, jaringannya itu nggak bagus Pak, makanya putus-putus. Mungkin coba saya lihat dulu. Pak Cecep, putus-putus Pak Cecep. Saya putus-putus saya. Putus-putus, Rob. Ini Nggak ada dia lagi Pak, jadi keluar jaringannya nggak bagus, cuma ada terlempar keluar. Gitu. Udahlah Pak, kita kaji kita aja lah Pak, itu nggak selesai nanti tuh Pak. Nanti ditanya lagi Tuhan itu absolut atau enggak itu. Habis itu unlimited atau limited. Kalau Tuhan itu kan begitu, saya limited dia. Ya oke, Pak Victor keluar tuh. Halo. Suaranya kok nggak kedengeran? Dengar Putus-putus. kok Pak, dengar Pak Yusuf, bagus kok suaranya. Halo. Udah bagus Pak Yusuf, suaranya bagus. Bagus ya? Oke. Iya. Sebentar saya cek dulu. Saya cek sinyal. Ini pakai HP ini masalahnya Pak Cecep. Iya. Terus saya mau tekan ke ini aja dulu deh. Ke Tri. Kalau Telkom agak susah ini. Sebentar, saya switch ke Tri dulu. Ya silakan. Nih yang punya room ini kemana tuh saudaraku Pak Kismet? Lagi kondangan kali. Ya tapi kalau ngomong saya mau titip kalau ke undangan gitu. Titip salam doang. Titip nasinya agak banyak makannya gitu. Oh ya. Enggak deh, biasanya bikin kopi. Oh gitu. Iya. Bikin kopi kan bilangnya 15 menit ya. Pak Sunarto, selamat malam Pak Sunarto. Udah jam 4 pagi. Iya. Tadi kan lagi asik. Aku diam aja. Tadi malam saya nunggu ada Aderion tadi malam. Udah keluar aja Malas, betulan malas kita sama Aderion. Aduh. Iya. Memang siapa Pak Victor muter, tapi dia itu ya biarinlah kelihatan bodohnya gitu, dan juga nggak seperti si Aderion. Kalau si Aderion lain ceritanya gitu. Akhirnya kepada personil gitu kan, kayak enaknya gitu seperti itu. Tapi kalau Aderion ada saya diem gitu. Iya tadi siang, buktinya tadi siang ada saya diem Aderion. Semalam sampai jam 2 Pak, belum selesai. Tadi sebetulnya saya mau nanya sama Pak Victor takut lari. Kalau saya nanya pasti lari orang Kristen. Iya, tapi nggak ada palopot juga, sekarang udah lari, Bim. Iya, mana? Makanya saya masuk Zoom ini saya khawatir juga Pak Cecep. Ya. Kalau ada saya, orang Kristen ini segan mau bicara yang enggak. Ya kalau begitu coba ngumpet dulu biar pada masuk. Nanti saya ganti nama saya, yuk. Iya, betul Bim. Nggak perlu keluar dulu. Diganti langsung online kan bisa nih Balapot. Diganti online langsung bisa ini. Langsung di tempat sini bisa. Bisa. Bisa keluar dulu, nggak usah keluar dulu. Langsung. Nyaru. Sampai jam berapa semalam Bang? Jam 2 aja masih belum selesai. Sarang saha. Aderion kan semalam. Oh gitu. Yang nggak senangnya itu Aderion tuh kalau tuh udah kepepet suka nyerang orang. Iya. Gitu. Nyerocos. Iya. Tapi dilawan juga. Aduh saya manusia. Kalau dilawan juga bukan untuk dilawan gitu kan. Saya penasaran Pak Cecep yang kemarin tuh si Rian kemarinnya itu ya datang ngoceh-ngoceh, tapi sebetulnya udah dijelasin sama Bang Kis sebetulnya. Tahu-tahu uring-uringan, ini kenapa sih ini gitu kan?
Iya. Mumpung setelahnya itu ada Umi Dini kesini, wah sekalian aja mau tabayun saya gitu kan. Iya. Jadi jelasnya itu seperti apa sih gitu. Jadi semuanya diserang. Waktu aja nggak tahu apa kita masuk. Cuma yang dihormati cuma Bang Kismet doang. Wah hebat nih Bang Kismet nih, sama Balopet mungkin nih. Iya, makanya saya bilang si Rion itu kayak orang waras gitu. Iya kayak, ya bener Bang. Kayak orang waras gitu kan. Waras. Iya. Kalau dibilang kayak orang gak waras, keenakan dia. Gara-gara Injil marah-marah dia. Mana Pak Lopot? Halo? Ya. Lagi ngapain, Bib? Itu, Bib? Hah? Noise lagi ngapain itu, Noise? Siapa itu? Iya, Noise tuh. Mungkin punya saya deh. Mungkin punya saya noise ini mungkin. Coba tak benerin dulu nih headsetnya nih. Headset HP ini. Suara air tadi. Iya betul suara air. Lagu Ebit dong, gemericik suara air. Habib di Pasuruan di mana, Bib? Saya di Pasuruan, di Gentong, di daerah industri mebel. Oh. Itu ya, apa namanya, dekat keraton itu masuk ya? Kan beliau itu juragannya mebel tuh. Jadi asrama Sipur 10 itu punya saya itu belok kiri, belok kanan. Oh, kalau dari arah Bangil belok kanan apa kiri? Belok kanan. Oh, belok kanan ya. Iya. Bukan ini ya, bukan apa itu tempatnya Kupang itu? Keraton bukan ya? Oh, keraton masih agak jauh dari tempat saya. Pak Ahmad gampang kalau mau ke Habib Lopotnya gampang. Cuman belokannya cuman ada 2 sih ke sana tuh. Kiri kanan. Iya. Iya, kiri kanan. Lampu merah, lampu hijau. Betul. Iya. Bib. Gampang. Habib. Ya. Ismul Karimin ya Habib. Ya, Bang. Ismul Karimin. Ana Hamid bin Sadiq bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Mahdali. Hayyakumullah min al-Mahdal. Ewa, Al-Ahdal. Min Al-Ahdal. Iya, dari Ahdal ya. Ewa, Musa Al-Qadim. Ali Ridho. Al-Qadim. Ahdal ada 2. Ada Ahdal di Irak, ada Ahdal di Saudi. Ana Ahdal dari Hadramut. Hadramut Dakhil. Dari Hadramut. Hayyakumullah. Dari Yaman. Iya, Hadramut, Yaman. Ewa. Tafadhol. Sudah sering ke Hadramut, Habib? Anda dari Garut. Dari Garut. Apa namanya? Apa Garut itu anunya? Dari Dodol. Ada lagi Pak. Domba Garut. Ani dari Maling. Ani dari Maling. Oh iya. Iya. Kan bahasa Jakartanya Malang itu kan maling. Jakarta, Malang, maling. Gitu, betul. Kaget juga dah. Berarti saya orang maling nih ini. Tangkap. Aderion itu kalau kelihatan ini dia itu segan. Nah ini. Ada Sofat. Masya Allah, tabarakallah. Ada Hamid bin Sadiq Al-Mahdali. Hayallah, bi ahli al-madah. Yewa. Sebentar. Assalamualaikum. Bang Ismet, kenapa saya dirimu Bang Ismet? Bang Ismet. Wah, nggak bener nih Bang Ismet, saya dirimu barusan.
Bang Kismet. Bang Enggak, Kismet. dari tadi Bang Kismet di mute terus tuh, nggak mau muka. Iya, tadi saya lihat di YouTube-nya itu nggak tahu kenapa remove saya atau salah pencet atau bagaimana itu. Mungkin Maksudnya juga. bagaimana? Tapi Bang Kismet nggak ada di sini kayaknya. Iya, Kismet Jauh dari perangkat kayaknya. Kan Kosa kan ada 3 nih, Kosa ada 2, Kosa. Terus apa yang merasa ngeribu? Bang Kismet itu ada kelihatan di layarnya tuh di YouTube-nya itu. Oh gitu. Ya udahlah lanjut salah pencet kalau. Salah pencet kali. Nggak mungkin deh dia. Nggak mungkin ada. Iya, lihat di YouTube-nya di channelnya itu loh, kan lagi live itu. Saya barusan lihat kok. Mungkin salah pencet atau gimana? Ini live ya? Iya lagi live itu, makanya saya lihat di live-nya itu. Dia nge-remove saya. Ya udahlah lanjut. Ya. Ahmad Wahid. Tafadhal. Asli dari mana, Ustaz? Ana dari Banyuwangi, tapi ana sekarang tinggal di Malang. Oh, di Malang. Malang mana? Di Araya, perumahan Araya. Di Malang sekarang ya? Iya. Tadi sempat diskusi sama Aderion ya? Ya itu sama Victor itu tadi. Kan dia bicara bahwa Yesus di dalam Yahudi. Mana ada ajaran Yahudi mengakui Yesus? Tidak ada. Tidak ada ajaran Yahudi tidak mengakui Yesus sama sekali. Ada ceritanya. Makanya tadi saya kejar kan dia lari terus sejarah akhirnya. Ada ajaran Yahudi nggak diakui. Yang ngakui ya sejarah. Iya. Sejarah. Dan bantahan tentang penyalipan ini bukan cuma dari Muslim, bantahan tentang penyalipan ini banyak sekali dari petinggi-petinggi Nasoro. Ada yang mengatakan yang disalib itu bukan Isa karena apa? Kondisi pada waktu itu di atas gunung itu tidak ada yang nonton, jauh, jadi tidak tahu siapa sebenarnya yang disalib itu. Yang boleh mendekat itu pada waktu menurunkan salibnya, ini versi-versi mereka ya. Yang boleh mendekat untuk menurunkan salibnya itu pada waktu itu ya Yusuf An-Najjar itu, karena dia adalah dekat sekali, dia adalah orang pemerintahan istilahnya, orang pemerintahan di kalangan Yahudi, sehingga tidak ada orang bisa melihat itu, penyalipannya cukup jauh sekali. Jadi kalau ada yang ngomong Yesus berbicara dengan orang sebelahnya, itu bohong semua itu. Dari mana Yesus? Siapa yang mendengar pembicaraan itu? Apa yang diomongkan? Itu karangannya Matius, Yohanes, itu semua. Jadi asal-asalan itu ngomongnya, itu tidak ada dalam sejarah mereka berbicara itu. Kesian loh itu, mereka itu kalau betul menurut mereka ini orang-orang ini disalib dalam keadaan telanjang bulat itu. Iya. Tuhan ditelanjangi, dipukulin terus disalib begitu, Tuhan macam apa itu? Masuk akal enggak? Nah iya makanya. Kalau dikecilkan Pak Cecep, kalau dikecilkan dimasukkan ke akal bisa masuk mungkin. tapi ada tapinya, masuk akal kita nggak masuk gitu. Jadi Pak, sebenarnya kan Islam ini membela Nabi Isa gitu kan, banyak fitnah kan. Kita nih Islam sebenarnya membela Isa kan. Seharusnya mereka itu ya support kita, malah dia musuhin kita kan. Ya karena dia sudah tidak bisa melawan Yahudi, habis dia sama Yahudi. Coba lihat aja perdebatan kita kalau lihat enggak maksud saya Pak, Yahudi kecil gitu. Pak Ahmad kan untuk saya gini, Islam itu kan meluruskan Nabi Isa. Kan pertama ibunya difitnah kan, hamil nggak punya suami. Turunlah wahyu itu kan, itu meluruskan bahwasanya itu kan
bukan apa namanya, bukan zina. Dan dia bisa ngomong waktu bayi, kan itu menjelaskan itu. Sebenarnya yang bela Nabi Isa itu kan kita gitu. Betul. Maryam bahkan dibuat nama surat di dalam Islam. Iya. Itu Isa dijunjung begitu tinggi dalam Islam. Iya Pak, kalau Bunda Maryam itu zina kan hukum orang Yahudi kan dia apa Pak? Dirajam Pak. Kok masih hidup dia kan? Makanya Pak, ini orang-orang oten itu udah keterlaluan, seperti halnya siapa si Lamsem Naibaho. Katanya Yesus itu turunan penjinah kan. Aduh, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Betul Pak Bibia, betul ya Bibia? Pernah mengatakan. Oh iya, itu dalam Naibaho itu separuh manusia, separuh bukan itu. Tapi kalau di dalam Biblisnya Pak, dibilang turunan penjinah itu Tuhan mereka yang disembah. Ya Allah, di mana malah Lamsiabaho sempat mengatakan Tuhan menjelma jadi tai bisa kok. Lo ya apa? Percuma. Ya iya Allah, repot. Menghina itu lagi, udah langsung menghina tuh Pak. Oh, keterlaluan kalau itu. Waduh. Jadi mereka nggak takut ya Pak ya? Oh, mana ada Kristen takut? Dia menyekutukan Allah saja nggak takut kok. Masya Allah, ya Allah. Loh ya apa sih? Dia ngatai Rasulullah nggak takut. Oh iya, kalau itu iya. Tapi kan Tuhan dia tuh dihinanya. Jadi repot, nggak bisa sudah imannya ditutup oleh setan. Iya, itu betul itu. Itu. Masya Allah, sampai bilang gitu ya. Bisa cerita, ya Allah. Loh, iya betul, ada VN-nya. Iya. Banyak sekali VN-nya Pak Lamsiabaho itu. Orang tua kita aja dibilangkan gitu pasti marah kita, apalagi astagfirullah. Bib di screen Bib PM-nya ke sini, Bib PM-nya Bib. Oh, bukan saya enggak mau saya enggak mau nyimpen VN seperti itu aja. Jangan lah yang kayak gitu, ngapain lah Pak, enggak Pak. Iya, Pak. Yang saya punya VN-nya, saya punya VN itu Tuhan menyusui 2 tahun. Ada saya VN-nya itu. Ibunya tahu, Pak. Bilang Habib pernah bilang juga masanya bahu pakai dasi lawan Jakim naik. Nah makanya, wah inilah Lamsiabaho. Nggak mau menghadapi saya, nggak mau itu. Walhasil seperti Aderian, semua ini menghadapi saya itu pantatnya itu kertak gitu. Nggak berani. Mau bikin trouble, kisruh nggak berani. Saya bilang kok kepalanya kamu saya pegang, saya peres jadi santan nanti. Ya Pak. Ya, besar suaranya saja beda sama saya. Ahmad modulasi saya juga lah. Kalau di WA ya Bibia lebih parah. Kalau di WA lebih parah tuh. Lebih parah di WA itu. Iya. Makanya saya kan tadi bilang di WA saya juga di WA itu banyak yang saya tanyakan tentang Yesus Tuhannya dia. Kuburannya mana, videonya saya mau tahu. Kalau itu betul-betul Tuhan, pastinya kuburannya di atas kuburannya Rasulullah Muhammad SAW. Indah mewahnya. Kalau memang itu Tuhan. Alam kuburannya tidak ada. Dibilang Tuhan ini berarti legenda. Riwayat cerita mak lampir sama. Loh ya apa? Nyi Roro Kidul di atas laut selatan itu pakai kuda kuduk. Loh ya apa? Ya udahlah Pak, nggak usah cerita itu. Kita ngurus hati kita aja. Bukan. Saya ngasih cerita. Kalau di apa namanya di WA itu saya giles Kristen. Tidak ada lawan saya. Saya malah ada kesaksian itu. Saya bersaksi bahwa di atas banyak itu saya buat itu. Kristennya lari semua kalau ada saya. Pak Luput gitu loh. Iya. Pak Lopot sering men-share gitu masalah Alkitab tahun keluaran 1928. Lucu-lucu tuh Pak Lopot tuh.
Saya malah dulu saya awal-awal misi ya aktif Pak Cecep di grup WA itu. Saya biasanya pagi itu keluar itu dengan salam dan mau'idatul hasanah untuk muslimin. Ya. Tentang hadis, tentang ini ya di tengahnya orang Kristen. Saya pidato. Saya bilang gitu, pidato saya. Qulil haqqu walau kana murran. Saya tidak mau diskusi-diskusi seperti itu. Saya sebetulnya untuk berpidato, sampaikan ayat-ayatnya Allah. Bukan untuk diskusi, saya mau nyampaikan ayatnya Allah sama orang muslim ini, biar orang muslimnya itu lebih kuat imannya. Jadi kita ini sebagai perisai, makanya siapa namanya itu dari mana namanya? Siapa namanya? Romli ya. Itu saya bilang kamu seperti tahta. Saya bilang tahta, jangan cuma diskusi mau cari makom, tidak perlu banyak di pidato, dakwah di tengahnya orang Kristen, biar dia tahu kalau dakwah kan kita tidak ada musuh. Iya, sampaikan ayat-ayatnya Allah dengan dakwah. Nah, setelah itu mau diskusi fadl min fadlik, tidak apa-apa, diskusi. Awal dari segalanya dakwah. Gitu, biar dia tahu Islam sebenarnya seperti ini. Gitu. Kufur itu di sini. Man tarakat salat muta'ammidan faqad kafar. Ini kufurnya mereka. Jangan lagi orang Kristen, orang Islam saja yang mengatakan dirinya muslim sengaja ninggalkan sholat, sengaja dia tidak mau sholat, sengaja kufur. Ini hadis kok. Ini hadisnya Rasulullah. Jadi banyak orang muslim sendiri hatinya kufur banyak. Dia sendiri tidak tahu kalau kufur. Seperti talak. Kufur itu murtad ini seperti orang talak. Tidak kena dibikin bergurau. Contoh sekarang ya. Contoh ini ya. Wallahi. Astagfirullahaladzim. Ini saya cuma nyontohkan ya. Banyak orang Islam dengan orang Kristen diskusi terus pakai sumpah. Saya murtad. Kalau saya bohong itu tidak boleh. Itu turun murtad sudah. Nah, coba dibuka. Hadisnya kitabnya dibuka. Tidak bisa murtad dibikin sumpah-sumpahan. Gitu. Makanya saya bilang apa? Anak saya juga di Sidogiri 15 tahun sekarang ini sudah. 15 tahun di Pondok Sidogiri itu. Pesantren. Nah, iya. Mulai umur 9 tahun sampai sekarang. Gitu. Sambil saya bilang apa? Kalau kepalanya kamu tidak termaktub kitab di kepalanya kau, jangan berhenti. Jadi kitabnya sudah di kepalanya kamu tertulis. Jadi orang baca kitab langsung kepalanya kau yang dibaca. Baru kau keluar dari pondok. Iya. Dan itu juga biar umat muslim pada tahu gitu. Enggak Pak Cecep, maksud saya orang muslim juga, muslim yang punya ilmu, gencarkan pidato, dakwah. Dan gini, kesempatan dakwah di grup-grup itu kesempatan. Betul. Makanya saya bilang Habib kan pernah mengatakan sama saya masalah tentang berhenti atau merokok gitu kan. Merokok kan anak Habib itu begitu pulang nangis waktu itu, Habib. Oh iya. Saya kan dulu pernah gini Pak Cecep, saya dulu pernah merokok. Terus anak saya pulang dari pondok lihat saya merokok, naik ke atas tingkat rumah saya di atas sendiri, dia nangis malam ini. Saya naik ke atas, tak bilang Ismi ya waladi, ada apa anakku tuh? Saya dengarkan fatwa kan anak saya dulunya di Pondok Raji Pak Cecep, di Darul Luqah wa Dakwah Habib Zain Mbah Harun untuk bahasa Arab, Luqah wa Dakwah. Iya. Setelah itu pindah di Habib Taufik. Nah, di Luqah wa Dakwah 6 tahun, di Habib Taufik 5 tahun. Sekarang duduk di Sidogiri.
Itu, jadi 3 pondok ini dimasuki sudah, duduk di situ sudah. Ini sekarang ada di Sodokiri, gitu loh Pak Cecep. Yeah. Itu sempat mengatakan katanya Habib Salim Sateri, orang yang merokok, ya, orang merokok, ini dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Tuh, ini saya qulil haqqu wa la kana murran. Ini katanya Habib Salim Sateri, anak saya yang bicara. Loh gitu loh. Tak bilangi, nak, ini omongan ini cukup di sini. Karena apa? Ini ummah tidak perlu dengar omongan seperti ini. Soal ahlil bait itu memang seharusnya sebagai contoh memang. Ahlil bait ini bukan ummatur rasul yang diikuti ini kan. Dzurriyyatur rasul. Kalau umatnya Rasulullah memang sudah umatnya, sudah keluarganya Rasulullah. Iya. Iya. Jadi ada seperti contohnya wamal aroda ana madinatul ilm aliyun babuha. Lah seperti saya gini Pak Cecep, yang banyak itu kitab-kitab dari Habib-Habib kita orang. Riwayat-riwayat, kalau Ba'dal Maghrib Fikih Isa itu buka kitab langsung berhadapan kita. Kan gitu kebanyakan. Kalau ahlil bait ini banyak Dzurriyyatur Rasul kebanyakan dulu seperti itu. Gitu, dari kepala ke kepala. Turun menurun seperti itu. Gitu loh. Jadi ilmu kebanyakan ilmu dengar Pak Cecep. Iya. Ilmu kuping katanya orang Jawa, ilmu kuping. Ilmu dengarkan. Kan seperti itu Pak Cecep. Jadi menghafal gitu. Ya. Jadi apa? Ya memang waktu itu langsung saya berhenti rokokan sudah. Ya, saya kan khawatir juga. Namanya saya punya rasa takut dan saya iman sama Allah. Tuh. Iya. Seperti itu. Makanya saya bilang apa? Muslim yang punya ilmu, walaupun di Zoom, berdebat, diskusi ya, bukan debat ya. Debat itu kan sebetulnya tidak dianjurkan, diskusi. Lah diskusi dengan debat kan beda. Gitu. Ini diskusi. Nah, sambil diskusi, sambil kasih ejangan. Gitu. Kalau seperti itu, Muslim pastinya tidak kena ditarik kemana-mana dia. Seperti saya, mau ditarik. Saya mau diskusi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yesus. Mau enggak kamu? Mau, ayo. Sekarang tunjukkan kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus itu dilahirkan? Mulai jadi Tuhan Yesus itu dari mana ke mana? Dari umur berapa sampai umur berapa? Terus kita tanyakan. Di kandungan Yesus sudah Tuhan apa belum? Loh, makanya saya bilang apa? Apa bedanya Tuhan Yesus Tuhannya kamu dengan Allah Bapa? Apa bedanya itu? Kalau tidak beda, oh berarti dua-duanya keluar dari vaginanya Maria. Itu kan gitu. Iya. Jadi Allah Bapanya kamu dan Yesus kalau memang ini satu personil keluar dari rahimnya Maria. Barang tempatnya, barang kencing, barang jam, keluar dari situ. Gitu, mesti mending anak saya. Tidak keluar dari situ, operasi. Loh, mending anak saya. Tidak keluar dari rahim. Keluarnya saya operasi. Dia apa? Makanya tak bilangnya apa. Sebetulnya Muslim sendiri tahu kok. Gini, kalian sudah benar, masa kalian benarkan barang salah? Tidak bisa. Ini kan Kristen kan barang salah ini. Kalau contoh orang mengatakan 7 tambah 5 ada 10, ini sudah salah kan? Sebetulnya kan 12. Masa kalian tidak tahu? 2 tambah 2 ada 4. Orang Kristen mengatakan 2 tambah 2 ada 3. Ngengel boya apa? Tidak bisa, tetap 4.
Nah sekarang orang Kristen sendiri yang banyak dibahas bukan masalah Tuhannya, banyak dibahas Abraham, Musa. Ada apa bahas-bahas seperti itu? Sebetulnya bahas masalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yesus. Mana yang benar ini? Loh, nggak usah kemana-mana. Sekarang contoh sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo contoh sekarang. Allah bisa apa? Kalau orang Kristen tanya kan biasanya, Allahnya kamu ini bisa apa? Gitu. Kalau kita tanya Yesusnya kamu bisa apa? Kan dia mengatakan Yesus yang menciptakan bumi, langit dan isinya. Kalau saya jawab seperti itu paling gampang. Oh, Yesus yang menciptakan bumi, langit dan isinya. Yang bunuh Yesus siapa? Jadi ciptaannya sendiri yang bunuh dia. Berarti Tuhannya kamu ini goblok. Menciptakan manusia, dibunuh manusia, diem saja. Goblok Tuhannya kamu. Saya tidak mau nyembah orang goblok. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti saya bisa buktikan. Kamu hidup dan nyawanya kamu dari mana? Yang memberi nyawa Yesus siapa? Loh, Yesus bisa hidup, siapa yang ngasih nyawa? Jawabnya pasti itu, Pak. Jawabnya pasti si Firman. Loh, enggak bisa Firman, bukan bernyawa Firman. Iya, enggak, pasti mereka akan jawab seperti itu. Loh, Firman ini kan dilahirkan. Aduh, enggak bisa. Iya, kalau kamu yang Kristen bicara sama saya malah lebih enak saya. Firman bahasa apa? Alhamdulillah, bukan saya Kristen. bilang gitu. Firman bahasa apa? Bahasa Arab. Kok bisa kamu mengucapkan bahasa Arab Firman itu? Katanya kamu bahasa Arab ini dibawanya panjang kalau sama saya itu. Luga Tambunan bisa gila sama saya itu. Sekarang gila dia. Dia jadi nabi sudah itu. Saya lepas kalau sudah gila itu. Kalau kamu tahu sebelumnya sebelumnya KC ini gila seperti itu, saya gilakan KC ini sama saya. Ada VN-nya sama saya, dia pengakuannya, Pak Lopot dukung saya jadi Tuhan. Oh, kamu sudah pantas jadi Tuhan sekarang. Oh, ini VN-nya ada semua sama saya. KC jadi Tuhan. Pak Lopot, saya separuh Tuhan, separuh manusia. Oh, bagus. Terus bagaimana Tuhan? Loh, ya. Makanya kalau diskusi sama saya gini caranya. Orang Kristen ini gilakan dulu. Kalau sudah gila, benahi. Dicuci dulu otaknya. Oh, ini orang Kristen ini otaknya sudah dirusak sama pendeta-pendeta. Ya harusnya kamu lebih rusakkan lagi. Rusak betul-betul. Gitu. Kalau sudah betul-betul rusak, dandanono katanya orang Jawa itu. Dibenahi sudah. Kalau tidak rusak, tidak bisa dibenahi dia itu. Itu buktinya. Saya mengeluarkan suara, Pak Victor langsung keluar. Iya, repot. Makanya tak bilang, kulil haqqu walau kana murran. Mau telinganya keluar darah sekalipun, tetap saya keluarkan hak. Kalau memang hak mau dikeluarkan sama saya, biarkan. Mau, tidak mau, ya itu sudah. Seperti contohnya, nah, dia enak-enak assalamualaikum. Tahu ndak artinya assalamualaikum itu? Katanya kita ini Islam dari Arab. Tapi kok disukai, kok dipakai-pakai. Kalau bukan iblis, siapa lagi dia ini? Nah, ya apa sih? Ayo coba orang Kristen, assalamualaikum, salam. Apa ini? Ini tidak benar dia ini. Katanya orang Jawa tumbak cucuan. Munafik dar asfali minan nar. Ada munafikin ada. Iya, orang munafik itu. Ya tidak kena kita deketi orang munafik itu. Tapi tidak salah ya. Coba usut itu. Mbahnya mereka itu siapa?
Ayo coba, mbahnya Kristen dari mana? Yang jajah Indonesia pertama dulu itu siapa? Belanda. Apa? Anut apa Belanda? Kristen. Portugis apa? Kristen. Ya apa sih? Nah ini yang ditinggal oleh penjajah ini. Ditinggalkan ini. Kristen ini. Apa yang ditinggal? Jalan raya sama Kristen, sama gereja-gereja. Makanya orang goblok-goblok. Menjalis janis, saya tidak mau duduk sama orang Kristen. Bisa goblok saya nanti. Ya apa? Menjalis janis, siapa yang duduk termasuk mereka nanti. Lebih baik seperti ini. Enak Islam, diskusi sama Islam, tukar pendapat, daripada orang Kristen, ada Kristen-Kristenan, aduh, lumayan. Sekarang tari-tarian, Pak. Ya, Pak? Mereka jadi tari-tarian sekarang. Di mana? Ada unitarian, ada tritarian. Oh iya, ada iya. Tari-tarian Allah. Tapi repot ya, repot sebab apa? Seperti contohnya kemarin dulu saya anukan itu tentang Al-Quran. Tak bilangin sebetulnya kamu bersyukur. Ya orang Kristen ini harusnya bersyukur adanya Al-Quran firman-Nya Allah. Iya, yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sebetulnya harusnya bersyukur. Kalau tidak ada Al-Quran, mana kuat mana menang. Loh, ya apa? Kita tidak punya petunjuk, tidak punya barometer. Ya main tusuk-tusukan sudah. Mana yang kuat, mana yang menang. Tidak ada, tidak kenal dengan dosa. Loh ya kan? Lah kenalnya dengan dosa karena adanya Al-Quran, adanya firman-Nya Allah. Coba tanya sama mereka, Torah itu apa itu? Ini tidak ngerti nih Torah itu apa. Torah itu firman-Nya Allah. Si goblok Kristen Torah tidak ngerti apa-apa. Loh ya kan? Kalau perjanjian baru kan bukan. Loh, kalau Taurat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa itu apa? Bukan firman Allah. Kalau PL tuh itu Pak, kumpulan buku harian Pak. Apa itu? Kumpulan diary, surat-surat doang. Loh, saya bilang Taurat. Iya. Bukan